فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hari ini adalah sebuah panggung perlombaan tanpa garis finish. Kita berlari mengejar bayang-bayang, saat suatu keinginan tercapai muncul 10 keinginan yang baru. Kita memiliki rumah yang lebih megah, namun tidur yang lebih gelisah. Kita memiliki makanan yang lebih mewah, namun rasa syukur yang kian hambar. Manusia jarang benar-benar kehabisan nikmat. Yang sering habis justru rasa syukurnya. Ini bukan kalimat puitis, ini fakta kehidupan. Saat nikmat datang sedikit, kita mengeluh. Saat nikmat datang banyak, kita lupa diri. Ketika penghasilan kita kecil, kita merasa hidup tak adil. Ketika penghasilan besar, kita merasa itu hasil kerja keras kita semata. Allah dilupakan, doa dipercepat, ibadah terkadang kita abaikan. Mengapa hati manusia modern seolah menjadi bejana bocor yang tak pernah penuh? Al-Quranul Karim menjawabnya 1400 tahun yang lalu melalui sebuah potret metafora yang dahsyat dalam Quran surah Al-Adiyat. Sebuah peringatan tentang sifat al-kanud, penyakit hati yang membuat manusia buta akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program Gemah Ramadan. Bersama saya Maulana Arif Apandi. Semoga keberkahan Ramadan senantiasa tercurahkan atas kita semua. Tema kita hari ini adalah mengenai manusia yang tidak bersyukur, yang terdapat pada Quran Surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan yang mana bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh nikmat, namun sering kita jalani dengan tergesa-gesa dan lalai. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, melainkan sebuah detoksifikasi jiwa dari racun ketidakpuasan. Ramadan adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya ketika nikmat kita dikurangi. Apakah kita menjadi lebih dekat dengan Allah atau justru lebih mudah marah? Apakah kita menjadi lebih lembut kepada sesama ataukah justru lebih egois karena lelah? Hari ini kita akan mentadaburi surah Al-Adiyat. Kita akan belajar bagaimana seekor hewan bisa menjadi guru bagi manusia dalam hal kesetiaan yang begitu luar biasa kepada pemiliknya yang merawatnya. Dan kita juga akan mendapati pada surah ini bagaimana harta itu bisa menjadi hijab yang menghalangi perhatian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas lebih jauh, mari terlebih dahulu kita mendengarkan dan menyimak isi dari surah Al-Adiyat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita terjemahkan setiap ayat surah Al-Adiyat ini. Allah Ta'ala berfirman, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan mendengus-dengus. Fal muriyati qadha, yang dengan hentakan kakinya memercikan bunga api. Fal mughirati subha, dan melancarkan serbuan pada waktu pagi. Fasarna bihi naq'a, maka dengan itu ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan mereka menyerbu ke tengah-tengah barisan-barisan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya ia memberi kesaksian terhadap hal itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat cinta kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka tidakkah ia mengetahui apabila orang-orang yang ada di dalam kubur-kuburan akan dibangkitkan? Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada dikeluarkan. Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu pasti akan mengetahui keadaan mereka. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, surah ini dimulai dengan sumpah Allah Ta'ala atas nama kuda perang yang terengah-engah. Setiap derapan langkahnya menimbulkan percikan api. Debu-debu di sekitarnya berhamburan dengan semangat menyerbu musuh demi perintah tuannya. Ada hal yang menarik untuk kita renungkan pada awal surah ini, yakni mengapa Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda yang seperti itu. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil diantaranya adalah kuda tahu berterima kasih kepada siapa yang memberi makannya. Kuda tahu berterima kasih kepada siapa yang merawatnya. Namun manusia yang diberi napas, yang diberi detak jantung, dan bumi sebagai hamparan oleh Allah Ta'ala, justru disebut sebagai lakanud dalam surah ini. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala an menjelaskan dalam tafsir kabir bahwa ayat ini adalah sindiran tajam. Jika binatang yang tidak berakal saja bisa menyerahkan nyawanya demi tuannya, betapa malunya kita manusia yang diberi akal namun sering membangkang kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah merawat kita, bahkan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan makna Al-Qanud, Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijrah dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan banyak sekali pendapat. Di antaranya dari Ibnu Abbas berkata, Lakanud yakni sangat kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian Al-Hasan berkata, makna Al-Qanud adalah mengingat berbagai musibah dan melupakan berbagai nikmat. Kemudian Abu Umamah Al-Bahlil meriwayatkan hadis di mana Hazrat Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Al-Qanud huwa alladhi ya'kulu wahdahu wa yamna'u rifdahu wa yadribu abdahu. Yang artinya Hazrat Rasulullah SAW bersabda, Al-Qanud adalah orang yang makan sendirian, yang menahan pemberiannya, dan yang memukul budaknya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Qanud adalah orang yang kufur terhadap nikmat yang sedikit dan tidak mensyukuri terhadap nikmat yang banyak.
Ada juga yang mengatakan al-qanut yaitu orang yang mengingkari kebenaran. Ada yang mengatakan dinamakan kindah atau kanut karena ia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Abu Bakar Al-Wasiti berkata, al-qanut adalah orang yang menafkahkan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat maksiat kepadanya. Abu Bakar Al-Waraq berkata, al-qanut adalah orang yang berpendapat bahwa nikmat itu berasal dari dirinya dan para penolongnya. At-Tirmizi berkata, al-qanut adalah orang yang hanya melihat nikmat tapi tidak melihat Allah yang memberi nikmat. Zunnun al-Misri berkata, al-qanut yakni orang yang berkeluh kesah lagi kikir. Al-qanut adalah orang yang jika ditimpa kesulitan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah orang yang selalu menyebarkan kebencian dan kedengkian. Setelah menyebutkan begitu banyak pendapat, kemudian Imam Al-Qurtubi menyimpulkan, menurutku semua perkara ini kembali pada arti kekufuran dan pengingkaran atas nikmat-nikmat Allah. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan makna al-qanut dengan perbuatan tercela dan keadaan yang tidak terpuji. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat yang ke-6 ini menggambarkan rahasia watak manusia, yakni sesungguhnya manusia itu hanya mementingkan apa yang ada di hadapannya saja, melalaikan apa yang telah terjadi dan yang akan datang. Bila Allah Ta'ala memberinya nikmat, akalnya akan memperdayanya, hatinya menjadi keras, dan dipenuhi sikap kasar kepada orang lain. Walhasil sesuai tabiatnya, manusia pasti mengufuri nikmat Allah Ta'ala seiring mengingkarinya dan tidak mengakui hal yang mengharuskannya untuk bersyukur kepada Sang Pencipta yang Maha Pemberi kenikmatan, serta tidak mau tunduk pada syariat dan hukum-hukumnya, kecuali orang-orang yang bermujahadah, yakni mereka yang memerangi hawa nafsunya, memikirkan dunia dan akhirat, sehingga ia menuaikan ibadah dan berperilaku baik, serta meninggalkan kemaksiatan dan perilaku buruk lainnya. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bermujahadah, memerangi hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan ini perhatian kita ditarik ke arah dimensi spiritual atau kerohanian, sehingga diharapkan kita dapat menuaikan ibadah dengan baik dan kita mendapat banyak peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan serta meninggalkan kemaksiatan dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Pertanyaan yang harus kita jawab secara jujur adalah, apakah kita ingin membiarkan bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa adanya perubahan di dalam diri kita? Jika demikian adanya, maka kita akan termasuk di antara manusia yang tidak bersyukur atau disebut sebagai al-qanut. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Kita harus menjadi manusia-manusia yang bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, termasuk dihadirkannya kita di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ke-7 dari surah ini berbunyi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah Ta'ala bin Nasir Adis. Dalam sebuah khutbahnya beliau pernah menekankan, sering sekali manusia mengaku beriman, namun perbuatannya menunjukkan
bahwa dunia adalah Tuhan yang sebenarnya di dalam hatinya. Nah, Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita jujur terhadap diri kita sendiri. Lihatlah cermin jiwa kita. Apakah selama ini kita menyembah Allah atau menyembah keinginan-keinginan kita sendiri? Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-8 dari surah Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ayat ini merupakan kritik tajam terhadap sifat dasar manusia yang cenderung materialistis jika tidak dibimbing oleh spiritualitas. Secara alfiah, al-khair berarti kebaikan. Namun dalam konteks ayat ini, mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud adalah harta benda. Al-Quran menggunakan istilah kebaikan untuk harta guna mengingatkan bahwa harta sejatinya adalah sarana untuk berbuat baik. Namun manusia sering sekali salah fokus dan justru menyembah sarana tersebut. Hazrat Rasulullah SAW sering memperingatkan bahayanya cinta dunia yang berlebihan atau wahan. Beliau menggambarkan betapa kuatnya nafsu manusia terhadap materi dalam sebuah hadis yang populer. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh dengan emas, niscaya ia akan mencari lembah yang kedua. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya atau menghentikan ketamakannya kecuali tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini selaras dengan kata lasyadid, benar-benar kuat atau berlebihan dalam ayat ke-8 tersebut, yang menunjukkan bahwa syahwat terhadap harta tidak akan pernah terpuaskan hanya dengan pemenuhan fisik semata. Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anha dalam tafsir kabir beliau menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan kondisi manusia yang terbelenggu oleh kecintaan pada benda-benda duniawi. Beliau menekankan bahwa manusia sering sekali menganggap harta sebagai tujuan akhir, padahal itu hanyalah titipan. Sifat syadid, yakni sangat kuat dalam mencintai harta ini, menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah Ta'ala bin Nasir Adis dalam berbagai khutbah Jumat huzur sering menekankan bahwa penyakit utama zaman modern adalah materialisme. Beliau menasihati kita untuk menjaga keseimbangan, yakni Islam tidak melarang kita menjadi kaya, tetapi melarang hati yang terikat pada kekayaan sehingga melupakan hak-hak orang miskin dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Huzur juga menekankan kepada kita tentang pengorbanan. Beliau sering mengutip bahwa cara untuk mematahkan belenggu cinta harta yang disebutkan dalam surah Al-Adiyat adalah melalui sistem al-wasiat atau pengorbanan harta secara sukarela demi kemajuan agama. Kemudian huzur juga sering menasihatkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Mengingat Allah Ta'ala adalah satu-satunya penawar agar rasa cinta kita kepada harta tidak mendominasi di hati kita. Dan di dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk banyak-banyak berzikir, kesempatan kita untuk banyak-banyak bersedekah atau berkorban, hal itu terbuka dengan lebar. Oleh karena itu, jangan kita biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas.
Quran surah Al-Adiyat ayat yang ke-8 adalah peringatan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk kikir dan tamak. Namun melalui didikan rohani dan pengorbanan harta, zakat dan sedekah, sifat cinta buta terhadap dunia ini dapat diubah menjadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa harta di tangan adalah berkah. Namun ketika harta ditempatkan dalam hati adalah musibah, karena yang berhak bersemayam di hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-8 ini juga memiliki dampak negatif yang luar biasa dalam lingkup sosial. Ketika manusia sangat kuat cintanya pada harta, maka inilah akar dari segala kerusakan sosial. Ketika syukur hilang, lahirlah kerakusan. Ketika rakus merajalela, maka keadilan sosial pun runtuh. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan kepada kita bahwa harta yang tidak disyukuri akan menjadi belenggu di leher pada hari kiamat. Harta harusnya ada di tangan untuk dibagikan, bukan di hati untuk dipuja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat penutup mengingatkan tentang wa husila ma fis sudur, dikeluarkannya apa yang tersimpan di dalam dada. Di akhirat nanti bukan jumlah harta yang ditanya, tapi niat dan rasa syukur yang ada di dalam hati yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berada di hari-hari di mana rahmat Allah Ta'ala tercurah deras pada kita saat ini. Jangan biarkan Ramadan berlalu hanya sebagai ritual menahan lapar. Jadikan ia momentum untuk meruntuhkan berhala-berhala ketidakpuasan di hati kita. Mari kita ingat nasihat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah Ta'ala bin Nasr Aziz, bahwa orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang hatinya bergetar karena rasa syukur, bukan mereka yang lidahnya hanya fasih mengeluh. Syukur adalah magnet bagi nikmat yang lebih besar. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabb kami yang Maha Rahman, ampunilah kami yang sering sekali lebih banyak menghitung ujian-ujian-Mu daripada menghitung karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami seperti kuda perang yang setia, yang tunduk patuh pada setiap titah-Mu tanpa ragu. Ya Allah, bersihkanlah dada kami dari cinta dunia yang berlebih-lebihan. Ya Allah, di bulan suci ini, terimalah setiap amal ibadah kami yang kami lakukan yang penuh kekurangan ini. Ya Allah, jadikanlah hamba-Hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin, Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah episode Gemar Ramadan kali ini. Saya Maulana Arif Apandi dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.